Rombongan ini adalah rekan-rekan dari Sindikat Aktor Yogyakarta. Wow. Yang akan membawakan drama pembacaan teks Pasukan Hantu Maut. Pasukan Hantu Maut. Horor ya. Ini kisah perjuangan serangan umum 1 Maret di Yogyakarta gitu. Jadi akan dibawakan oleh senior-senior kita juga dari Sindikat Aktor Yogyakarta begitu. Dan Masih nampaknya bersiap? Mbak Wijil ini sudah tidak sabar seluruh sobat budaya ingin menyaksikan penampilan yang begitu luar biasa. Boleh kita saksikan bersama penampilan dari Sindikat Aktor Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Naskah ini menjadi juara 1 lomba penulisan fragmen sejarah Kota Yogyakarta. Pasukan Hantu Maut. Naskah dramatik reading karya Wahyana Giri MC. Setting interior sebuah rumah sederhana. Rumah persembunyian para gerilyawan hantu maut. Di dalam rumah itu terdapat sebuah meja dan kursi kayu dengan lampu penerangan yang sangat sederhana. Malam itu, para gerilyawan hantu maut sedang berkumpul, duduk di kursi, mengelilingi meja tersebut. Ini tidak bisa kita diamkan. Kita tidak bisa selamanya bersembunyi seperti ini terus. Belanda memang biadab. Bukan hanya Belanda saja yang biadab. Sebenarnya kita sudah terlalu jauh melakukan perlawanan terhadap Belanda. Hingga akhirnya setiap tentara Belanda kita habisi, Belanda selalu membabi buta, membalas dengan menghabisi saudara-saudara kita yang ada di sekitar tempat penyergapan. Intinya kamu ingin mengatakan bahwa perlawanan justru menyengsarakan sanak saudara kita di rumah, begitu? Aku tidak mengatakan seperti itu. Aku hanya mengatakan yang kita lakukan selama ini harus dipertimbangkan kembali. Kamu mestinya tidak bicara seperti itu. Itu sangat menyakitkan bagi kita-kita semua. Aku tahu apa yang kita lakukan selama ini memang sebuah pengorbanan yang sangat berat. Tapi apa artinya sebuah perjuangan? Apa artinya sebuah pengorbanan? Kalau akhirnya justru saudara-saudara kita sendiri yang menjadi korban juga. Lantas menurutmu sebaiknya pasukan hantu maut ini dibubarkan, begitu? Oh, bukan begitu maksudku. Bukan. Kita harus menghitung dengan cermat setiap gerakan kita agar serangan balik tentara Belanda tidak menyasar ke rumah-rumah sanak saudara kita juga. Kamu ingin serangan baris pendem kita tidak dilakukan di wilayah dalam Pujokusuman, Kerkop, Pendopo, Taman Siswo? Iya. Oh, alasannya agar sanak saudara dan keluarga kita di rumah tidak menjadi sasaran Belanda. Iya. Ngawur saja, ngawur. Orang-orang di wilayah lain itu sama saja sanak saudara kita. Mereka adalah warga Indonesia dalam sebuah perjuangan. Semua adalah saudara, kecuali para pengkhianat. Benar itu. Dan apa yang kita alami sekarang ini adalah ulah pengkhianat. Pengkhianat? Nanti dulu, maksudnya apa ini? Ada pengkhianat di antara para pasukan hantu maut. Ada mata-mata yang menyusup dan menjadi bagian dari gerombolan kita. Mata-mata? Iya, mata-mata tentara Belanda. Dia adalah salah satu dari anggota pasukan hantu maut kita ini. Tetapi sengaja berpihak kepada tentara Belanda demi mendapatkan keuntungan pribadi. Loh, Kang Basuki kok bisa tahu kalau
ada mata-mata di pasukan kita? Loh, itu sangat gampang. Itu sangat mudah dibaca. Masih ingat ketika Amirwargono atau Gareng seorang diri menghabisi 2 tentara Belanda yang sedang patroli menggunakan sepeda di depan pendopo Taman Siswa waktu itu? Saat itu Gareng menghabisi tentara Belanda dengan menggunakan palu yang dia lemparkan. Tepat mengenai salah satu kepala tentara Belanda. Kemudian tentara Belanda yang satunya berhasil melarikan diri ke markasnya. Malam itu juga rumah Gareng diberondong ratusan peluru. Nah, dari peristiwa itu saja sudah bisa dibaca bahwa apa yang dilakukan Gareng sudah sampai ke telinga Belanda. Padahal kalau tidak ada yang memberikan informasi, Belanda pasti tidak bakal percaya kalau Garenglah yang mengetahui tentaranya. Mana mungkin pemuda bertubuh kecil, rempeng dengan kaki pincang bisa membunuh tentara Belanda yang jauh lebih kuat. Dan yang lebih mengherankan lagi, kenapa Belanda sampai tahu kalau pasukan hantu maut ini berada dalam lindungan Gusti Pujokusumo? Hingga dalam Pujokusumo digeledah tentara Belanda dan Gusti Pujokusumo dibawa ke Semarang dan ditahan di sana. Terus menurut Kang Basuki, siapa mata-matanya? Arjo Kancil. Hah? Argo Kancil? Iya. Kenapa kamu menuduh Arjo Kancil? Loh, itu sangat gampang. Masih ingat ketika malam-malam di atas jembatan Code kita menghadang tentara Belanda? 4 tentara Belanda berhasil kita bantai. Tapi apa yang terjadi? Paginya rumahku dan rumah Kang Surati digerebek tentara Belanda. Dan hanya rumah Arjo Kancil yang tidak didatangi Belanda. Itu artinya siapa lagi pengkhianatnya kalau bukan Arjo Kancil? Ngawur saja, ngawur. Loh, Itu belum bisa jadi alasan bahwa Arjo Kancil mata-mata. loh, ini bukti nyata, ini fakta kalau Arjo Kancil itu mata-matanya. Itu bukan fakta. Ya. Itu baru sebatas dugaanmu. Dugaanmu masih harus dikuatkan dengan bukti dan saksi. Kalau dugaanmu didukung dengan bukti, ada saksi, Arjo Kancil sangat layak kita adili. Lah tapi dugaan itu sangat kuat. Siapa lagi kalau bukan Arjo Kancil? Sudah, sebaiknya kamu tidak lagi menuduh Arjo Kancil mata-mata. Kalau tidak didasari dengan bukti dan saksi. Tapi ya cukup. No, Ye. sebaiknya kita kembali ke kamar. Radio kita harus segera kita perbaiki biar kita bisa mendengarkan informasi. Jih Mas Sendiko. Suroto dan Ngadino meninggalkan ruangan itu. Sementara Basuki dan Surati hanya memandangi 2 kawan-kawannya itu masuk ke kamarnya. Dan setelah Suroto dan Ngadino menutup pintu kamar, Basuki pun kembali berbisik-bisik kepada Surati. aku sangat yakin kalau Arjo Kancil itu mata-matanya. Ya, persis. Ya kan? Dugaanku juga seperti itu. Tiba-tiba pintu depan rumah itu diketuk dari luar. Surati dan Basuki pun segera berdiri dan siaga begitu mendengar suara ketukan itu. Kata Sandi, Kucing hitam hanyut di Kali Code. Begitu mendengar kata Sandi diucapkan dengan benar dari luar rumah, Basuki pun segera membukakan pintu rumah. Sosok laki-laki dengan tubuh kecil kerempeng masuk ke ruangan itu. Namun buru-buru pula Basuki segera memegang kerah baju laki-laki itu. Basuki menyeret tubuh laki-laki itu menuju salah satu kursi di dekat meja itu. kamu pasti mau mencari informasi. Loh, ada apa toh Kang? Ada aku ini Kancil, Arjo Kancil. Masa Kang Basuki itu pangling piye iki? Waduh. Justru karena aku tidak pangling dan aku sangat tahu kalau kamu Arjo Kancil. Makanya sebaiknya kamu tuh mengakui saja. Itu mengakui apa? Basuki segera memberi kode kepada Surati
dan Suradi pun segera menuju salah satu sudut ruangan itu. Sejenak ketika Suradi sudah datang kembali dan ia pun segera menutup kepala Arjo Kancil dengan kain yang diambilnya. Sementara Basuki segera mengikat tubuh Arjo Kancil dengan kursi yang didudukinya. Arjo Kancil meronta, namun buru-buru Basuki mengancamnya. Sekali saja kamu berani berteriak, lehermu putus. Kalau kamu tidak mengaku, pasti kepalamu akan benjol. Kang Basuki, Kang Suradi, ini maksudnya apa toh? Diam! Aduh, Kang. Diam kamu. Sekarang terus terang saja. Selama ini kamu kan yang jadi mata-mata. Mata-mata apa toh, Kang? Kepalaku itu jangan ditutup dengan kain ini loh, Kang. Aku tidak bisa berbicara loh, blangkem mencangkem apa ciker. Mana mungkin aku bisa menjawab pertanyaan kalian kalau kepalaku ditutup mulutku dengan kain ini. Waduh, Kang. Kamu ngaku saja kamu. Kamu dibayar berapa sama Belanda? Dibayar apa toh, Kang? Ini maksudnya apa toh? Ini Buang-buang waktu. Kita bunuh saja dia. Bunuh saja dia. Ayo. Sekali lagi kamu tidak mau mengakui. Aku tidak akan menyesal untuk menghabisi nyawamu. Aku tidak mengerti apa yang kalian inginkan. Aku hanya ingin kamu mengakui. Mengakui apa? Kamu ini mata-mata. Mata-mata apa? Belanda. Maksudnya? Kancil ini memang goblok. Kami ini hanya ingin kamu mengaku sebagai mata-mata. Ayo. Tiba-tiba pintu depan rumah itu diketuk dari luar. Basuki dan Suradi terkejut. Sejenak ketika mereka saling menatap dan segera pula Basuki menutup kepala Arjo Kancil dengan kain itu. Kata Sadi. Kucing hitam hanyut di kali Codeh. Mendengar suara itu, Suradi dan Basuki semakin bingung. Suradi pun segera membuka pintu depan dan sosok perempuan bernama Lestari segera masuk ke ruang itu. Lestari pun segera menuju ke meja. Loh, siapa dia, Kang? Tahanan. Tahanan? Iya. Kenapa di rumah persembunyian ada tahanan? Lestari, ada kabar apa di luar sana? Sebaiknya kalian lepaskan tahanan itu. Baru saja Kolonel Nasution selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa mengeluarkan maklumat yang isinya memberlakukan pemerintahan militer untuk seluruh Jawa. Pemerintahan militer? Benar. Bahkan pemerintahan militer sampai pada kelompok paling kecil, yakni pembentukan Weerkreis. Pemerintahan militer ini nanti akan digunakan untuk menyerang markas tentara Belanda yang ada di Yogyakarta. Lestari, kenapa kamu menyampaikan pesan sepenting ini di depan mata-mata? Ya, mata-mata. Tidak ada mata-mata di rumah ini. Loh, sebaiknya kalian memanggil Kang Suroto dan Kang Ngadino. Aku akan ceritakan banyak hal. Tiba-tiba dari kamar muncul Suroto dan Ngadino. Kedua orang itu segera merapat menuju meja. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Aku sudah mendengar semua ceritamu, Lestari. Bahkan dari dalam kamar aku sudah melihat dua gerilyawan bodoh ini menyiksa Arjo Kancil. Arjo Kancil? Ya. Jadi orang yang dikatakan sebagai tahanan tadi itu Kang Kancil? Benar. No. Lepaskan penutup kepala di ikatan itu. Ye. Kang Basuki dan Kang Suradi, barangkali tidak tahu kalau Kang Arjo Kancil ini orang kepercayaan Gusti Pujokusumo. Kang Arjo Kancil ini sebenarnya keluarga keraton yang ditugaskan mengawal pasukan hantu maut. Dian. Setelah Gusti Pujokusumo ditangkap Belanda dan ditahan di Semarang, Ngarso Dalem sengaja menyusupkan Kang Arjo Kancil ini untuk bergabung di pasukan hantu maut. Wah, Dian tenan ini. Kenapa kamu tidak cerita terus terang dari dulu, Lestari? Itu harus dirahasiakan sampai kita sudah benar-benar merdeka. Proklamasi kemerdekaan yang dibacakan Bung Karno ternyata tidak diakui Belanda. Alasannya,
kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan semu. Karena Indonesia tidak memiliki wilayah yang jelas. Itulah makanya Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam membuat amanat pada tanggal 5 September 1945 dan dikirimkan kepada Bung Karno. Amanat itu isinya antara lain Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam menyatakan bahwa Kesultanan Ngayogyakarta dan Puro Paku Alam bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sangat ketinggalan informasi. Nggih. Gara-gara radio kita rusak dan tidak bisa kita benahi. Sudah, sebaiknya sekarang Kang Suroto, Kang Adino, Kang Suradi, dan Kang Basuki pulang ke rumah masing-masing. Situasi ini sudah mulai aman. Bahkan sebentar lagi pusat pemerintahan Indonesia akan pindah ke Yogyakarta. Ngarso Dalem sudah meminta kepada Bung Karno untuk memindahkan pusat pemerintahannya ke Yogyakarta. Aku, Ngadino, Basuki, dan Surati tidak akan kembali ke kampung Lestari. Kami tidak akan pulang menemui keluarga kami. Aku akan tetap di rumah ini. Inilah keluarga kami. Sebab anak dan istri kami yang ada di rumah semuanya sudah tidak ada. Semuanya menjadi korban penjajahan Belanda. Stop motion. Perlahan lampu menjadi gelap dan pertunjukan ini pun berakhir.